Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fajil Alra, BP 1710933001. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu mengenai pengendalian kualitas garba rata pada PT Bukaka Teknik Utama dengan menggunakan metode statistical process control. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua substansi dari laporan saya, yaitu pertama bab 2 yang berisi literatur review dan bab 3 berisi metodologi penelitian. Nah, pada literatur review ini terdapat beberapa perbandingan-perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan laporan atau penelitian yang akan saya lakukan. Nah, dengan adanya perbandingan-perbandingan ini, saya dapat mengetahui apa saja kekurangan dan apa saja hal-hal yang harus saya tambahkan pada penelitian yang saya akan lakukan. Nah, selanjutnya itu bab 3. Bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggambarkan alur dalam melakukan suatu penelitian, mulai dari pengambilan data hingga analisis nantinya. Di sini juga terdapat bagaimana sumber data itu diperoleh dan hal-hal terkait mengenai pembentukan dari penelitian ini. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Pada bab 2, saya membandingkan 3 buah penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut itu terdiri dari penelitian Mary dan kawan-kawan pada tahun 2019, penelitian Taufikur Rahman pada tahun 2017, dan penelitian Trenggonowati pada tahun 2018. Nah, dari ketiga penelitian ini memiliki metode yang hampir mirip dan dengan tujuan-tujuan yang berbeda, dengan objek yang berbeda, dengan hasil yang berbeda. Nah, dengan metode yang sama, maka penelitian-penelitian ini dapat kita bandingkan. Ketiga penelitian ini menggunakan metode SPC, Statistical Process Control, dan hal ini relate atau memiliki relasi dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kita lihat pada penelitian yang pertama, yaitu penelitian Mary dan kawan-kawan. Penelitian Mary ini bertujuan untuk menguji kualitas air minum dalam kemasan pada PT Agrimita Utama Persada Padang. Dengan menggunakan metode statistical process control peta X dan R, diagram sebab akibat, diperoleh hasil seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Nah, pada penelitian Mary ini, Mary telah dapat memaparkan penyebab-penyebab dari kecacatan yang terjadi, faktor-faktor dari kecacatan itu sendiri. Akan tetapi, Mary tidak dapat menggambarkan secara detail faktor-faktor apa saja yang menyebabkan secara detail apa saja menyebabkan faktor-faktor tersebut. Contohnya, jika faktor itu manusia, kenapa manusia? Mary tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, kita lihat pada penelitian yang kedua, itu penelitian Taufikur Rahman. Taufikur Rahman memiliki beberapa tujuan dalam penelitiannya, itu menganalisis beberapa tingkat kecacatan yang terjadi pada produksi sabun di PT Classic Intermart, mengetahui bagaimana penerapan statistical process control dan mengetahui perbaikan dari penyebab-penyebab tersebut. Nah, pada penelitian Taufikur Rahman ini memiliki kelebihan, yaitu dapat dengan rinci menjelaskan faktor-faktor penyebab suatu kecacatan secara detail. Hal ini menutupi kekurangan dari penelitian Mary sebelumnya, yang mana Taufikur Rahman dapat menjelaskan faktor itu secara detail dan terperinci, seperti manusia, kenapa manusia, apakah itu konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, namun Taufikur Rahman tidak dapat memaparkan usulan perbaikan dari penelitian yang dia lakukan. Jadi Taufikur Rahman ini hanya memaparkan penyebab-penyebab dari suatu kecacatan. Nah, selanjutnya itu kita lihat pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Trenggonowati. Trenggonowati pada penelitiannya memiliki tujuan mengetahui jenis cacat dominan produk, mengetahui data sudah terkendali atau belum, mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan yang dominan, dan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, Taufikur Rahman ini maksudnya Trenggonowati ini mampu
menutupi segala kekurangan dari penelitian sebelumnya. Yaitu Tenggunawati telah dapat memaparkan penyebab-penyebab kecacatan dan dapat menjelaskan faktor-faktor secara detail dan memberikan usulan dengan baik dan sistematis terhadap perbaikan yang dia usulkan. Nah, dengan adanya ketiga perbandingan ini, maka saya dapat mengetahui dan menganalisa apa saja yang harus saya masukkan ke dalam laporan, apa saja yang harus saya perbaiki dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menyempurnakan penelitian saya maupun penelitian-penelitian yang akan datang terkait dengan metode statistical process control. Selanjutnya kita lihat pada bab 3. Pada bab 3 terdapat beberapa poin, yaitu apa wilayah penelitiannya di mana, jenis penelitiannya apa, populasi sampel dan tekniknya bagaimana, data dan jenis sumber data beserta sumbernya dari mana, teknik pengumpulannya seperti apa, dan analisanya dilakukan seperti apa. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan, untuk wilayah penelitian saya mengambil PT Bukaka Teknik Utama, unit usaha boarding ram bridge yang beralamatkan di Bukaka Industri Estate, Jalan Raya Bekasi, Narongkong, kilometer 19,5 Cilengsi, Kabupaten Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Nah, jenis penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan bersifat kuantitatif. Deskriptif di sini maksudnya itu penelitian ini menjelaskan suatu nilai dari variabel, bukan membandingkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Seperti suatu nilai didapatkan dari perhitungan, nah nilai itu dideskripsikan, dijelaskan, diinterpretasikan seperti apa nilai tersebut, apa yang terkandung dalam nilai tersebut, tanpa membandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Dan untuk populasi, saya mengambil dan berfokus pada salah satu komponen dari rotunda itu sendiri, yaitu komponen dari garbarata itu sendiri maksudnya. Komponen tersebut yaitu rotunda. Rotunda ini adalah sebuah bagian dari garbarata yang terletak pada penegak dari garbarata sendiri, atau dapat kita katakan kaki dari garbarata itu sendiri. Nah, untuk sampel saya ambil menggunakan metode observasi secara langsung pada lokasi penelitian. Nah, sampel ini bersifat jenuh. Jenuh tersebut berarti semua populasi tersebut saya dijadikan sebuah sampel. Sampel itu merupakan populasi, seluruh populasi. Nah, selanjutnya itu teknik dari pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya lakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi pada lokasi pabrik secara langsung. Nah, untuk data dan sumber data diperoleh dari secara primer dan sekunder. Primer di sini maksudnya data tersebut diperoleh secara langsung di lokasi tersebut atau dari orang yang terlibat secara langsung. Nah, pada kali ini data primer tersebut saya dapat dari wawancara dengan manajer quality control PT Bukaka Teknik Utama. Dan yang kedua, data juga saya peroleh secara sekunder. Sekunder di sini maksudnya yaitu saya memperoleh data dari jurnal penelitian maupun hasil-hasil publikasi yang terkait dengan pengendalian kualitas pada PT Bukaka Teknik Utama. Selanjutnya analisa data. Analisa data saya melakukan pertama kali menggunakan check sheet. Nah, dari check sheet ini dapat kita gambarkan apa saja kecacatan yang terjadi dalam bentuk tabel-tabel. Nah, tabel-tabel yang diperoleh ini kita visualisasikan dengan histogram. Histogram tersebut memudahkan kita memahami apa saja kecacatan-kecacatan yang terjadi. Nah, selanjutnya dari histogram tersebut didapatkanlah diagram Pareto. Diagram Pareto ini menggambarkan bagaimana cacat apa yang sangat dominan yang sering terjadi pada produksi tersebut. Nah, selanjutnya itu peta dilakukan pengolahan sehingga didapatkan peta kendali. Peta kendali ini menggambarkan bagaimana perubahan terhadap waktu, tapi tidak mampu menggambarkan penyebab-penyebab dari kecacatan itu sendiri, sehingga dapat disempurnakan dengan cause effect diagram yang menggambarkan
faktor-faktor apa yang menyebabkan kecacatan itu sendiri. Nah, itulah metode-metode yang saya lakukan pada penelitian kali ini. Nah, kita dapat lihat itu dari flowchart berikut. Pertama kita mulai dari literatur review dan studi pusaka, studi lapangan, dan kita rumuskan masalah, yaitu bagaimana pengendalian kualitas pada produksi karborata di PT Buku Katanet Utama. Kita melakukan selanjutnya setelah merumuskan masalah, kita kumpulkan data-data pendukung. Data-data pendukung ini saya peroleh seperti yang telah saya jelaskan tadi melalui primer dan sekunder. Nah, setelah kita dapat data tersebut, kita olah menggunakan check sheet diagram Pareto yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, selanjutnya setiap hasil olahan tersebut dianalisa secara deskriptif, seperti dianalisa nilai-nilai yang dihasilkan dari pengolahan tersebut. Misalkan terdapat sekian persen dari kecacatan tidak presisi. Persen tersebut apa maksudnya, itu dijelaskan dengan baik. Nah, selanjutnya dari hasil analisa tersebut diberikan kesimpulan dan saran terhadap pabrik dan saran bagi penelitian selanjutnya. Nah, dan itulah proses-proses yang saya lakukan pada penelitian saya kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, dan salah sikap. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi